Niti. Ini sebenarnya selaras dengan tema dari International Seniors Day yang dicanangkan oleh WHO, bahwa setiap senior atau orang tua lanjut usia itu berhak untuk memiliki keputusannya sendiri, kehendaknya sendiri, dan bagaimana kita sebagai penelitian juga memberikan support system terhadap itu. Dan di sini akan ada Dr. Rensa yang akan menjawab beberapa dan mungkin semacam hoax, infos, dan juga kondisi yang memang sebenarnya dialami dan dilalui dari sisi medis ataupun non medis. Saya memang sehari-hari berurusan dengan lansia dan ini selalu menjadi pertanyaan awal biasanya. Vaksin sehat itu maksudnya apa? Successful aging itu bagaimana? Jadi kalau dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, sebenarnya satu tagline yang sudah cukup lama diperkenalkan sebelum pandemi. Yang dimaksud adalah proses penuaan yang tidak kita meminimalisir situasi proses penuaan yang kita sebut patologis. Patologis itu artinya berhubungan dengan penyakit. Kalau misalnya lansia itu sudah memiliki penyakit, WHO menyebutkan successful aging itu masih bisa dicapai. Dengan cara apa? Dengan cara mengendalikan, jadi mengontrol kondisi penyakit itu sebaik mungkin dengan berbagai upaya, bisa obat maupun non-obat gantung situasi lansia tersebut. Jadi bukan berarti successful aging itu dicapai dengan tidak menderita penyakit, begitu ya. Harus sehat, tidak boleh ada penyakit. Maksudnya tidak mungkin ya, dan kita mengatakan demikian. Sehingga ini mengatakan bahwa walaupun memang ada kondisi fisik ataupun kondisi lainnya itu harus dalam kondisi Perkenalkan nama saya Moza, saya putri sulungnya Budayawati. Meluruskan pertanyaan dari Dr. Michael bahwa kami, saya dan adik saya itu sekarang ini tugas utamanya adalah menjaga mama. Salah satu wadah yang kami coba buat untuk bisa tetap mama itu berkontribusi di masyarakat adalah kita membuka galeri Demono. Jadi galeri ini merupakan bagian dari perjuangan mama. Yang kami tampilkan adalah koleksi dan perjalanan hidup Demono Pramono. Diresmikan pada saat mama merayakan ulang tahunnya yang ke-75 di bulan Mei tanggal 10. Lalu kemudian setiap minggunya kami menerima pengunjung dengan registrasi. Registrasinya lewat Instagram dan Demono. Nah, supaya ada kaitan tempat dan juga literasinya, saya dan adik bekerjasama dengan penulis yang bernama Reda Gaudiamo, kita mencoba memindahkan buah pikiran mama dan apa yang sudah dikerjakan mama selama bertahun-tahun. Kami meluncurkan buku yang ke-9. Jadi selama hidupnya mama itu mama udah bikin 8 buku, berbagai macam buku, silakan Google sendiri. Terus kemudian di ulang tahun 75 ini kita bikin 75 inspirasi. Kalau untuk bahasanya di tahun 2000-an kan komunitas. Kalau sebelum-sebelumnya itu organisasi. Mama itu mendirikan organisasi dari tahun 75 itu sampai sekarang berpuluhan. Dan semuanya masih aktif. Yang paling penting adalah pada saat yang mendirikan organisasi ketuanya harus ganti ya. Jangan satu orang dulu. Itu namanya acara keluarga. Jadi paling penting adalah regenerasi dan juga kita harus punya penerusnya gitu. Nah, jadi karena ada organisasi, ada komunitas yang sekarang harus ketemu sama mama itu justru yang makin muda. Kalau saya pertanyaan di sini, yang lahir di tahun 40-an ada ibu umur 84, ada mama, kemudian ada yang lahir tahun 70-an. Kalau ditanya tahun 2000-an mungkin nggak nama lo tak lahir tahun berapa? 97 ya kan? Jadi kalau 97 udah mau kawin gitu ya kan? Itu jadi ada perbedaan yang sangat jauh gitu. Dulu masih beda orang nggak kan?
generasi kita baca koran gitu. Itu tepuk tangan dong Oma. Ngerti kan kalau baca koran pagi-pagi kita baca koran terpilih, sekarang kita lihat TikTok. Ya kan? Nah, terus gue mau ngorbanin mak gue sih jadi viral di TikTok, gak mau dong gue. Jadi itu yang saya dan adik saya ya, kita bikin more quality dengan bikin buku. Jadi komunitas dan buku dari buku ini bentuknya jurnal seperti yang Mama selalu lakukan dari muda, itu bikin agenda. Jadi journaling and gallery yang membuat Mama selalu jadi tetap aktif dan lebih relate dengan kondisi sekarang. Terus ya. Sebetulnya bukan jurnal saya saja, saya dirinya tertulis, tapi di sebelah kiri ada tulisan Anda sendiri. Jadi setiap yang baca ini Bu, nulis sendiri, contoh terima apa adanya. Enggak begitu sebetulnya, seperti yang saya terima apa adanya. You try your best, harus selesai, harus jadi. Tapi kalau Tuhan kasih begini ya udah kita terima dengan bagaimana WO kita bisa top sampai motivasi mereka. Jadi nggak, jadi di sini kamu apa kamu buat tentang apa pengalaman kamu? Try your best itu di sini. This is your journal to not really. Tadi sudah sempat disinggung. Pertama adalah lupa akan kemampuan diri sendiri. Jadi kapasitas fisiologi setiap manusia di berbagai rentang usia tidak bisa disamaratakan. Walaupun usia kronologisnya, ya kita sebutnya usia kronologisnya sama, karena kita mengenal ada yang namanya usia biologis. Ini mungkin mudah dimengerti ya, karena usia biologis itu tergantung dari apa yang dialami, terjadi dan sebagainya. Beda dengan usia kronologis ya. Sama-sama usianya 70 tahun belum tentu kemampuannya sama, belum tentu penyakitnya sama ya. Nah jadi itu pertama penting adalah kita cek dulu diri sendiri ini situasinya bagaimana. Paling mudahnya adalah fisik dulu. Jadi salah satu komponen check up ya, medical check up itu sebenarnya sudah di woro-woro gitu ya, sudah disampaikan 40 tahun itu titik pertama, titik awal pertama, kemudian nanti dilakukan secara berkala, dianjurkan setiap 5-10 tahun bila tidak ada kondisi tertentu ya. Jadi ya usia 50, 60 dan seterusnya karena memang tidak ada penyakit fisik yang harus dikontrol lebih sering. Kedua adalah aktivitas harian. Jadi aktivitas dasar harian itu harus dipertahankan selama mungkin. Jadi apapun itu, ya aktivitas dasar harian seorang manusia untuk bisa bertahan hidup, makan, ya, toileting dan sebagainya. Yang kalau di usia muda itu mungkin beribadah, ya salah satu juga. Yang mungkin kalau di usia muda itu kita lakukan otomatis, ya. Tidak dipikir, tidak dijalani. Nah begitu di usia tertentu itu sudah mulai ada sadar bahwa ada hambatan. Nah ini yang kita harus kenali sedini mungkin, diatasi sedini mungkin, dan dipertahankan selama mungkin. Kita sebutnya di bidang geriatri, di bidang khusus kelanjut usiaan itu namanya aset. Aset setiap individu lansia itu beda-beda. Asetnya yang pertama misalnya otaknya yang indah, nah itu aset. Aset yang lain misalnya bisa berjalan mandiri tanpa tongkat, itu aset. Yang lain adalah bisa mengatur keuangan atau aktivitas harian, itu aset. Jadi di bidang geriatri itu kita harus men-screening semuanya, kita cari semua aset satu persatu dan kita tahan di situ. Jadi kita pertahankan, jangan sampai aset itu hilang. Gimana caranya? Walaupun hilang kita harus prepare latihan tersebut dengan berbagai alternatif. Gitu ya. Saya rasa dua hal itu yang penting. Yang paling terasa menantang itu pada saat pandemi, karena mama dan kebetulan kan kalau saya mama usia 75, ibu mertua saya 80. Jadi waktu pada saat mulai pandemi itu kan mama 70, ibu mertua saya 75. Lagi lucu-lucunya kan. Jadi setiap
mau pergi merasa karena semua teman-teman pergi nggak kenapa-napa gitu. Baru agak sedikit menurun karena setiap habis pertemuan ada yang meninggal. Lalu takut juga. Jadi we cannot fight them. Kita nggak bisa ribut, nggak bisa nentang, tapi kita hanya bisa ngomong bicara fakta aja. Jadi kayak, Ma ini nggak bisa pergi karena kondisinya kayak gini. Oke, Ma harus pakai masker. Mama kekeh nggak mau pakai masker. Tapi kompensasinya adalah pada saat di rumah dia cleaning hidung sendiri, gitu kan? Lebih body awareness-nya ada. Nah, setelah pandemi, justru ini yang saya sayangkan menurunnya kemarin di mertua saya. Kita membatasi gerak, jadinya dia rada mau pergi-pergi males. Maksudnya tetap harus ada kegiatan. Jadi mama alhamdulillah setiap pagi bukan pagi, sebelum waktu subuh udah bangun. Jadi rutinitas itu jangan dikurangin. Bergerak harus. Mama senangnya berenang ya udah berenang. Kegiatan jangan dibatasi. Jadi banyak fakta-faktanya yang seusia mama bahkan lebih muda karena dibatas-batasin sama anaknya kondisinya jauh banget. Tapi kalau dibiarin aktif dan saya rasa dengan kondisi sekarang udah nggak pandemi lagi gitu ya, keluar rumah ya sama setiap hari. Keluar rumah itu harus banget, mau cuma jalan kaki, sholat jamaah di masjid, ketemu sama teman-temannya, 31 hour penting. Nah ini berhubungan dengan dana. Alhamdulillah mama kalau pergi nggak pernah repotin, nggak pernah borosin. Itu penting. Jadi cari kegiatan, apakah di masjid, di gereja, di mana. Rata-rata sahabat-sahabat saya yang hidupnya orang punya umurnya panjang 90 tahun, nah itu pasti punya kegiatan rutin sosial seminggu 3 kali. Bahkan kalau yang aktif di masjid, sholat subuh udah di masjid nggak apa-apa, menjadi oma, opa, yang kaku atau yang nanti yang paling wangi karena belum azan tuh si muazzinnya si bapak ibunya udah di situ duluan. Gak apa-apa aktif, tapi didampingin aja pembantunya di belakang. And they are refused to dipegangin tangan kan, jangan ditentang. Jadi sebuah tantangan itu akhirnya harus kita self-menangkan. Ke kantor yang harusnya 9 to 5 gara-gara pandemi jadi di rumah, nggak bisa kemana-mana. Dokter praktek juga jadi harus diatur. Akhirnya saya di usia saya 40-an baru menerima bahwa umur 40 kantor kita harus berkenalan dengan psikologi untuk bekerja, ya. Saya bilang gini, kayak anak kecil ya gue ya harus ketemu sama psikolog. Tapi disitulah saya bisa menerima bahwa di saat kita butuh bantuan soal fisikis yang selama ini kayaknya kalau sebagai anak boomers kita harus tough gitu kan. Kita tuh tough generation lah kalau angkatan yang lahir tahun 70-an sampai 80-an gitu kan. Apa lo ke psikolog susah amat gitu kan. Ada apa lo harus ke psikolog gitu. Ada banner-banner itu ya dok gitu. Tapi waktu saya menerima bahwa Mas, kita umur 40-an, kerja kantoran, biasa 9 to 5, terperangkap di rumah, lo ngobrol dengan psikolog. Sama psikolognya tidak ada hal baru gitu kan. Nah, itu saya ngobrol sama teman-teman saya yang lain, you know what Mas? Gitu. Gue punya anak 3, 4 dengan segala masalahnya. Kalau ibunya harus terus-menerus jadi penemu solusi, ledak maknya. Nggak semua ibu setaf kayak emak gue kan gitu kira-kira. Burn out ya. Ya burn out, istilah zaman sekarang itu mah burn out loh. Pusing kepala pengen meledak. Belajar lagi gue gitu. Istilahnya kan buat si boomer sama Gen X sih nggak penting belajar. Nah itu dok tantangan yang berhasil saya lewati, bahwa di saat kita punya masalah bukan kita ngejibah ke orang lain, tapi try to finding a solution sama ahlinya. Saya kerja nggak ke kantor, anak-anak nggak berangkat sekolah, harus dalam rumah. Abis pandemi anak berangkat sekolah, lonely, gimana lagi nih? Jadi melibatkan psikolog ternyata bagus gitu buat saya. Jadi kalau saya kesel sama anak daripada gue berantem nih, ibu sama anak gitu kan, kita kliniknya. Saya nggak di endorse ya, ini saya
pengalaman ini terjadi sendiri ya gitu. Jadi klinik psikolog itu menjadi sesuatu yang sekarang dicari. Mungkin juga sama kayak health center ya gitu, wellness center sekarang gitu menjadi sesuatu yang dicari. Jadi accepting new things buat generasi yang sudah matang untuk bisa menghadapi generasi baru itu adalah sebuah challenge yang harus kita lewati loh. Jadi itu. Jadi saya waktu bermasalah, mama we try to find our own solution misalnya. Gak bisa nih bahasanya gak ketemu frekuensinya. Saya ngobrol sama psikolog, oke psikolognya bisa ngobrol sama anak saya. Jadi waktu ketemu tuh udah bukan emosi pengen berantem aja gitu bawaannya. Orang itu satu rumah, ya kan? Jadi finding a solution for that, I think is something that we need to explore dong, gitu dong. Terima kasih banyak. Mungkin nambahin sedikit saya cuma begini karena saya bisa mengerti. Saya terus terang dengan melihat saya S3, mestinya saya nggak ada S2 atau S3 ya, di universitas. Saya mau ada di S1, kepala 1 sama kepala 2. Karena itulah yang saya akan hadapi, yang saya dasar dialog. Saya belajar banyak dialog sama murid saya, murid saya dengan murid saya. Ini yang membuat kesepakatan saya sampai saat ini. Saya ahli dosen yang paling tua di kampus-kampus itu dari dosen, karena saya merasakan kebahagiaan karena I can make your dream come true, the combination your IT and the brilliant. Karena saya pengalaman punya, kamu punya IT, oke kita sama-sama tidak bisa meninggalkan kehidupan IT nowadays. You have to be very very fast untuk catch up seluruh IT. Tetapi semua itu tidak akan gunanya kalau lakukan. Ibu, yang penting jangan tunjuk orang lain, tunjuk dirimu sendiri. Saya terus terang, ibu ini kan punya problem karena mampu ya. Mampu keluarga kepala 1, kepala 2. Saya satu-satunya dosen kepala 7 begini mah. Tapi saya selalu tanya di nice. Saya bilang, pertama, maaf ya. Aku mau bilang segala macam ada juga lalu makasih aku kita itu kalau kita pegangan lalu udah gak bakal salah mau bilang apapun juga pegangan Tuhan. Jadi kita mulai dengan diri kita sendiri. Kalau kita nganggap orang musuh kita barang ngomong ini udah jadi bu. Gak mungkin kita bisa membawakan, tapi kita ubah diri kita cara ngajar. Saya dari ideal service ini. Jadi karena saya gak pernah terlambat bu. Mereka juga buru-buru karena sekarang saya masih ada di kampus S.A. Unggul dan ada 20.000 mahasiswa. Saya masih ada di Menteri Sakti. Saya juga tidak terlambat karena saya selalu berusaha. Saya selalu bilang segitu sudah subuh kalau saya mau ngajar saya udah mandi dan pakaian di tepat pada waktunya saya masuk kelas. Jadi itu yang kita mulai jangan ngajarin orang tapi ngajarin diri sendiri kasih contoh. Sekian dan terima kasih wassalamualaikum. Kasihan Sofia, Mewakili, Pemoja, Teresa, semoga bersehat